Halo Sobat Bengkel Mafia, kali ini kita akan membahas soal Olimpiade Fisika, yaitu OSP, Olimpiade Sains Provinsi ya, tahun 2006-2007. Nah, diberikan itu suatu katrol dihubungkan dengan tali, lalu ujung tali diikat dengan pegas berkonstanta K, ujung sebelah kanannya dengan pegas berkonstanta 3 kali K, lalu kemudian dua-duanya ini dihubungkan dengan satu balok atau satu papan bermassa M. Nah, massa M ini dapat berosilasi, jadi ini bisa naik turun gitu ya. Nah, di situ orientasinya tentu saja diperhatikan ya, karena ini simetris, jadi ini nggak akan miring, ini ke kanan bawah, itu sini ke atas gitu, nggak gitu ya. Jadi ini naik turunnya itu karena disimpangkan perlahan-lahan, jadi dia tidak akan miring gitu ya, jadi akan dipertahankan mendatar. Lalu katrolnya juga dianggap ini licin gitu ya, jadi tidak ada rotasi pada katrolnya. Tentukan periode isolasi daripada sistem ini. Oke, teman-teman, kita akan coba lihat bagaimana pembahasannya. Nah, untuk diagram benda bebas daripada si katrol, di sini tentu saja ada tegangan tali T1, di sini ada T2, ada tegangan yang lalu ditahan oleh T3 gaya penahan. Kalau enggak, katrol pasti sudah bergerak, ya kan? Tetapi dengan T1 sama dengan T2. Tahu dari mana? Karena ingat tadi, sigma tau sama dengan 0. Katrol tidak berotasi, makanya torsi ke kiri, yaitu T1 dikali jari-jari, dikurang torsi ke kanan, gitu ya nih, T2 dikali jari-jari, gitu ya, harus sama dengan 0. Maka T1R sama dengan, pindahin T2R. R-nya bisa dicoret, mendapat T1 sama dengan T2. Jadi terbukti di sini tegangan talinya sama ketika katrol itu licin, alias ini tidak berotasi. Oke. Nah, tegangan tali ini sama dengan K1 kali delta X1. Mengapa? Karena ingat di sini ada pegas. Jadi pegas yang mengalami tegangan berapa itu adalah akan memanjang sebesar delta X1. Untuk pegas yang kedua juga sama, ada tegangan di sini, ada gaya di sini, maka konstanta pegas di sini akan menyebabkan dia memanjang sepanjang delta X2. Nah, konstantanya nggak sama, maka pertambahan panjangnya pun tidak sama. Nah, karena gayanya sama, ingat T1 sama dengan T2 nih ya, T1 sama T2. Berarti K1 kali delta X1 sama dengan K2 kali delta X2. Ini. Dan K2 apa? K2 adalah 3K. K1 apa? K. Maka K-nya bisa dicoret atau dibagi ya, menjadi delta X1 sama dengan 3 kali delta X2. Jadi ketika saya tadi hubungkan dengan benda gitu ya, penambahan panjang dari pegas 2 dan penambahan panjang dari pegas 1 nggak sama. Penambahan panjang pegas 1 itu 3 kalinya penambahan panjang pegas 2. Jadi nggak sama ya. Tetapi meskipun ini lebih panjang, ini lebih pendek gitu ya, tapi ini kan talinya bisa muter kan. Talinya itu bisa ke arah sana sehingga tetap nanti papan itu akan tetap seimbang gitu ya. Papannya tidak akan miring. Jadi di situ adalah salah satu kesulitannya bagaimana cara kita menganalisa ini ya. Oke, sekarang kita lanjut lagi. Nah, ini mula-mula ya. Mula-mula tadi misalkan sebelum dia bertambah panjang di sini ya. Jadi di sini kita lihat ini panjangnya, anggap aja ini adalah L. Ya, panjangnya adalah L. Lalu ketika dia bertambah panjang pegasnya, di sini bertambah panjangnya cukup panjang. Sekali lagi kenapa? Karena delta X1 3 kali delta X2. Anggap ini penambahan panjangnya segini, lalu yang delta X2 ini lebih pendek segini. Ya. Tetapi karena ini panjang, ini pendek gitu ya, maka ini talinya akan ke sana supaya apa? Supaya nanti ini tetap ini ya, supaya tetap seimbang atau tetap mendatar, tidak miring gitu. Karena benda M dipertahankan mendatar. Nah, teman-teman perhatikan di sini adalah L0-nya mula-mula panjangnya L. Sekarang panjang total semuanya adalah L, ini tali ini, plus pemanjangan daripada si pegas delta X1 plus pemanjangan daripada pegas 2 yaitu delta X2. Nah, maka delta X kita mau lihat turunnya ini berapa nih? Hati-hati ya. Ini turunnya ini kan ini ada 2 kali nih. Ini sama ini. Jadi ini bukan pemanjangan pegas tinggal diselisih saja, tetapi saya mau tahu ini turunnya benda itu berapa. Anggaplah turunnya benda itu adalah delta X ya, karena di sini ini pasti turun, ini juga pasti ada turun kan. Lalu di sini juga kemiringannya itu dipertahankan mendatar. Jadi hati-hati. Jadi delta X bagaimana? Delta X adalah selisih ini kurang ini, kita coba lihat ya. LT bagi 2 dibagi L0 per 2. Kenapa dibagi 2? Karena sekali lagi ya, LT ini
Yaitu semuanya ini kalau kita bagi 2, karena kan tadi kan ini mendatar nih. Ini lihat ya. Mendatar berarti ini semua berarti delta X1 tambah L tambah delta X2. Kalau kita bagi 2, maka teman-teman akan mendapat ini ya. Ini kan terbagi 2 begini. Akan mendapat panjang yang sudah dibagi 2. Sedangkan L0 adalah ini ya, L. Nah, kita bagi 2 juga, berarti kita dapat panjang yang sekian. Berarti panjang yang sekian sama panjang yang sampai bawah, itu kalau diselisih teman-teman akan dapat turunnya delta X. Saya ulangi ya, panjang dari sini sampai ke bawah, dikurang dari panjang sini sampai sini, itu adalah delta X. Berapa panjang dari sini sampai ke bawah, itu adalah setengah dari semuanya. Berapa panjang dari sini sampai ke sini saja, itu adalah setengah dari panjang tali ini. Ya, makanya di sini dibagi 2, dibagi 2. Oke, LT apa? Adalah ini, L0 adalah ini. Kita masukkan, teman-teman dapatkan delta X-nya, 2-nya saya pindahkan ke kiri, dapat persamaannya seperti ini. Oke, ini ada persamaan 1, ini ada persamaan 2 ya. Kita lanjutkan, saya tuliskan ulang dulu persamaannya. Oke, teman-teman sekarang coba ya, kalau delta X1 ini misalkan saya masukkan ke sini, teman-teman akan dapatkan 2 kali delta X sampai 3 kali delta X2 tambah delta X2. Teman-teman akan mendapatkan 2 kali delta X sampai 4 kali delta X. Delta X2 sama dengan 2 dibagi 4, jadi setengah. Bagaimana dengan delta X1? Delta X1 ya di sini 3 kali delta X2. Delta X2 kan sudah dapat nih, setengah delta X. Berarti setengah delta X dikali 3. Maka jawabannya delta X1 3/2 delta X. Sekarang kita analisa diagram benda bebas untuk bendanya, papannya ya. Nah, teman-teman ini kan ketika dia sudah ditaruh, diletakkan pada begas gitu ya. Nah, saya mengambil acuan itu titik setimbang. Teman-teman bisa mengambil acuan ketika misalkan pegasnya belum ada simpangan, lalu diletakkan papannya lalu dia bertambah panjang gitu ya. Tapi bisa juga teman-teman menghitung atau menganalisa dari titik setimbang. Jadi anggaplah papan ini sudah diletakkan di pegas, lalu pegasnya sudah bertambah panjang sampai ke titik setimbang. Saat itu berarti apa? M kali G-nya jangan diperhitungkan lagi. Kenapa? Karena kalau di titik setimbang, MG sama gaya pegasnya itu saling menghilangkan gitu ya. Nah, di situ teman-teman berarti apa? Sigma Fx gitu ya. Sigma Fy harus sama dengan 0. Nah, tetapi untuk menganalisa osilasi gitu ya, osilasi kan tentu saja harus ada simpangan lagi kan. Nah, simpangannya lagi itu yang bekerja apa? Yang bekerja hanya gaya pembaliknya. Ya, sekali lagi, pada titik kesetimbangan misalkan ya, titik kesetimbangan misalnya di sini deh ya, misalnya di sini, berarti gaya pemuli sama gaya beratnya sama dengan 0. Tapi begitu dia makin menyimpang ke bawah, di situ kan berarti muncul gaya pemuli yang makin besar. Gaya beratnya sudah nggak usah dihitung lagi, ya kan? Karena di situ kan sudah melewati titik kesetimbangan. Oke, berarti ada T1, T2, ini yang akan berfungsi sebagai gaya pemulih. Total gaya akan diberikan oleh massa beban ini mengalami suatu percepatan untuk bolak-balik osilasi. Di sini harus ada gaya pemulih yaitu gaya pegas 1, gaya pegas 2, min K1 delta X1, min K2 delta X2 sama massa beban dikali dengan A, percepatan dari osilasi atau gerak harmonik. Saya harap teman-teman menonton video saya mengenai pengantar gerak harmonik agar punya pemahaman yang paham gitu ya, mendalam ya. Karena jika tidak, teman-teman nggak akan dapat sense-nya. Nanti kalau soal diubah sedikit, teman-teman nggak bisa kerjain ya. Karena yang penting konsepnya. Nah, di sini delta X1 di sini tadi apa? Delta X1 adalah 3/2 delta X, masukin. Delta X2 setengah delta X, masukin ke sini. Teman-teman akan dapatkan min 3 kali K delta X sama M kali A. Nah, M kali A, A-nya apa? A-nya turunan kedua dari simpangan ya. Min 3 kali K kali delta X di sini adalah simpangan. Kalau saya rapikan ya, saya pindahkan ini ke kanan lalu saya bagi M semua, teman-teman akan dapat bentuknya seperti ini. Nah, ini adalah bentuk apa? Dalam gerak harmonik sederhana, ini bentuknya adalah bentuk persamaan diferensial untuk GHS atau gerak harmonik sederhana. Berarti kalau kita samakan bentuk ini dengan bentuk ini ya, itu saya sudah bahas di dalam video saya tentang pengantar gerak harmonik, mengapa bentuknya seperti ini gitu ya. 3K dibagi M harus sama dengan omega kuadrat. Maka teman-teman dapat omega kuadrat sama 3K per M, omega sama dengan akar 3K per M. Apa itu omega? 2 kali Pi dibagi dengan periode T. Saya mau dapat periode, berarti saya balik ya, saya putar, saya balik. T dibagi 2Pi, ini juga dibalik, menjadi akar M per 3K. Maka T sama dengan 2Pi saya pindahkan ke kanan jadi pengali menjadi seperti ini.
Jadi solusinya adalah periode daripada osilasi papannya adalah 2pi dikali dengan akar, dalamnya ada M per 3K. Oke, saya sudahi video saya sampai di sini mengenai pembahasan soal latihan olimpiade. Harap teman-teman terus menonton video saya. Salam semangat!